Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak mengantuk. Sama-sama sebelum kita mulai materi, angkatan berapa ini? 7. Berapa orang sih semua? 30. 30. Dari semua puskesmas ada di? Dari semua puskesmas di Kabupaten Sinjai. Ada semua. Iya. Iya. Ya, ini kita lihat ya latar belakang. Jadi, kenapa kita sama-sama membahas tentang materi resusitasi neonatus? Karena pertama ini, latar belakangnya sedikit kita lihat. Menurut WHO, setiap tahun itu sekitar 3% atau sekitar 3,6 juta dari 120 juta bayi lahir itu ternyata mengalami asfiksia. Jadi kalau kita lihat memang 3%, tapi kalau kita konversi ke dalam jumlah bayi ternyata banyak sekali ternyata. Dan ironisnya lagi, hampir 1 juta bayi ini kemudian meninggal. Jadi ironis memang deh. Kemudian di Indonesia sendiri, dari seluruh kematian balita sebanyak 38% itu meninggal ternyata pada masa bayi baru lahir ternyata dia sudah meninggal. Jadi ini angka-angka yang memang membuat kita sangat indah karena cukup tinggi sebenarnya. Dan kematian bayi baru lahir di Indonesia terutama disebabkan oleh prematur 32%, asfiksia 30%, ada infeksi 22%, ada penyakit congenital 7%. Jadi ini sebenarnya angka-angka ini PR-nya kita. PR-nya saya sebagai dokter anak, PR-nya kita ibu bidan, PR-nya dokter kandungan, PR-nya kita bersama. Bagaimana kita bisa menurunkan angka ini? Angka ini cukup tinggi loh, 22%, 30%, tinggi sekali. Di rumah sakit saja itu rata-rata itu banyak kita BBLR yang tugas di rumah sakit tahu. Hampir 30%, 40% bayi yang kami rawat di ruang neonatologi itu BBLR. Apakah itu BBLR yang bermasalah atau BBLR yang baik-baik saja, tapi ternyata memang tinggi sekali BBLR 32%. Ya, jadi ini semuanya PR-nya kita sama-sama. Kita dulu di sini bersama-sama bagaimana caranya kita bisa mengurangi angka kematian ini. 1 juta yang bayi meninggal karena asfiksia. Ya, belum lagi yang lain-lain ini. Yang lain-lain ini banyak sekali. Ada infeksi lagi. Belum lagi korbannya ternyata baik-baik saja, ternyata lama-lama infeksi. Tambah lama lagi lama rawatnya. Jadi kalau jadi yang biasa di rumah sakit mesti tahu bagaimana kondisi bayi-bayi yang baru lahir di ruang neonatologi itu begini. Banyak sekali prematur. Banyak sekali yang BBLR. Ya. Upaya-upaya mencegah dan malah mengatasi penyebab utama kematian pada bayi baru lahir itu, yang pertama tentu saja yang ibu bidan sini sekarang lakukan pelayanan antenatal yang berkualitas. Kemudian asuhan persalinan normal dan pelayanan kesehatan neonatal oleh tenaga-tenaga yang profesional. Jadi kita memang dilatih di sini karena kita memang tenaga profesional. Kita tidak mungkin jadi tenaga profesional kalau kita tidak ada pelatihan-pelatihan seperti ini. Kita tidak mungkin, saya profesiku bidan, saya profesiku dokter, tapi kita tidak punya keterampilan untuk itu, tidak mungkin. Jadi kenapa kita dilatih terus, diupdate terus ilmu tak, wifi update, karena sebenarnya kita memang terus dilatih terus supaya kita lebih profesional terus dalam memberikan pelayanan. Jadi kita profesional, dikasih profesional lagi, dikasih lagi pelatihan, dimana kita akhirnya kita terlalu terupdate. Jadi kita memang tenaga-tenaga yang profesional karena kita selalu dapat pelatihan-pelatihan seperti ini. Kemudian misalnya satu kali tenaga kesehatan memiliki kemampuan dan keterampilan menangani asfiksia pada bayi baru lahir. Nanti kita ini makanya kita pelajari ini sebenarnya karena memang kita mencegah dan mengatasi kematian pada bayi baru lahir. Ya ini ya, keadaan bayi setelah lahir tidak dapat dipastikan. Jadi perlu dipersiapkan, antisipasi. Jadi kalau kita datang, saya dulu nih. Kita datang, kemudian datang ibunya baik-baik saja kita periksa ya. Terus kita bilang, ini kan bayi baru lahir ini tidak dapat dipastikan. Jadi kalau misalnya dia datang baik-baik saja, terus orang tanya bilang, bagaimana kondisinya bayiku dok, masih di dalam, masih kandungan ibunya. Bagus sih. Jangan bilang begitu Dija, bagus sih. Bilang jangan sampai nanti pada saat lahir ternyata baiknya tidak bagus. Jadi kalau dia bilang, walaupun memang bagus, alhamdulillah saat ini bagus sih bu, bagus Baita, bagus Pak Baita. Semoga pada saat nanti lahiran bagus. Karena kita tidak bisa pastikan.
Baik-baik saja dia datang masuk, tiba-tiba bayinya kenapa? Bayinya tiba-tiba asfixia, bayinya tiba-tiba tidak bernafas, tidak menangis. Untuk tidak meninggal. Jadi walaupun misalnya kita baik-baik saja pada saat dia ANC bagus, nggak udah, alhamdulillah saat ini saya dapat bagus. Semoga pada saat persalinan bagus. Jangkit bagus sih, iya, mudah-mudahan bagus terus sih. Jangan sampai kita kasih begitu. Orang sekarang itu kritis sekali orang sekarang. Dia gampang search di Google, googling ini. Jadi jangan sampai kenapa dibilang bayiku bagus, tiba-tiba bayiku meninggal. Padahal aku kanker, bayi tidak dalam bagus, kenapa tiba-tiba ikut asli tidak menangis kini, sampai sekarang baru menangis. Jadi jangan kita mudah-mudahan saat ini bagus dan insya Allah mudah-mudahan pada saat persalinan juga akan bagus. Ya. Jangan kasih jadi surga, jangan kasih yang ingin surga, nanti malah jadi neraka nanti, jadi yang ingin neraka nanti. Ya, kita sekali-kali itu pasien kita tumpah berdarah barat torok tiba anak ibunya, darah barat tumpah ditolong bayinya, nah tentu tumpah juga. Orang saleh kita sekali cari celah untuk menuntut. Ini persiapan, jadi perlu persiapan, antisipasi, persiapan tim, keluarga. Apalagi kalau misalnya dia masih ada riwayat KPD misalnya, atau pada saat memang tidak terlalu bagus, memang suruh orang tuanya bertanya sejelas-jelasnya sama kita. Saat ini yang saya dapat bayi kita kondisinya begini. Kalau kita mau bertanya, suruh bertanya memang apa kita mau tanyakan. Jadi kita kalau bayi kita sekarang ini jantungnya misalnya kurang dari normal. Jadi kami itu bilang ya kita berusaha ini, mudah-mudahan pada saat nanti sebentar ini bisa diperbaiki, bisa bagus. Jadi kalau misalnya dia mau masih bertanya, suruh bertanya sebanyak-banyaknya sama kita. Jadi dia paham maksudnya. Oh ini ternyata polisi bayinya begini. Jadi satu dia tidak paham, lama-lama dia kenapa bisa? Nanti begitu dia kenapa? Lama-lama nanti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang biasa sekali nanti banyak sekali nanti masukan-masukan dari keluarga-keluarganya bikin masalah lagi. Jadi kalau ada misalnya pasien ya memang polisi bayinya memang pada saat masuk misalnya sudah EKG-nya sudah keluar dari normal. Memang mungkin ini bayi tak tensinya keluar dari normal. Pokoknya jelaskan karena saat ini efeknya bisa begini. Kalau dia masih bertanya, suruh bertanya keluarganya sejelas-jelasnya. Kalau masih mau bertanya, kasih bertanya lagi apa lagi sampai dia paham kondisinya, paham kondisi bayinya. Supaya kita aman juga bekerja. Banyak tuh pasien, kadang-kadang pun satu kali saya dapat bayi bagus sih dok. Iya, memang bagus sih. Kenapa dirawat sih? Ya kan ada resikonya begini. Tapi bagus sih. Saya sudah searching dok. Kalau kaitannya bu, saya juga berinfeksi bayi tak. Saya sudah searching dok di Google. Infeksi itu tidak begini. Bahkan sebelum jadi infeksi berat seperti yang kita baca di Google, kita antisipasi memang kita tangani bayi tak seperti sekarang ini. Oh begitu dok. Iya. Itu dia sudah searching memang nih. Dicurigai infeksi bayinya. Bagus sih bayiku. Ini orang berpendidikan, orang punya jabatan di rumah sakit. Bertanya begitu. Bagus sih bayiku. Kenapa kita mau rawat gitu? Ya memang jangan curiga infeksi bu. Nah saya kalau curiga infeksi, aku baca di Google, nggak begini keadaannya. Memang jangan sampai bayi terjatuh dalam kondisi seperti yang kita baca, makanya kita obati memang nih. Oh jadi begitu, iya. Memang itu Google itu memang ilmu ya sebatas itu saja, karena kita tidak punya pengalaman bekerja. Oh begitu, iya. Oh iya dong, saya paham lagi. Iya kalau begitu. Itu dia baru kita curiga infeksi, kita searching memang nih di luar, masuk dia kembali bertanya. Banyak kritis sekarang itu orang kritis, jadi sampaikan sejelas-jelasnya, sampaikan apa adanya, jangan kita tambahi kondisinya. Misalnya mana bagus sih, jangan. Memang begitu keadaannya begitu. Jadi bagus sih nanti ini baik kok. Saat ini bagus, saat ini begini bu. Saya tidak bisa prediksi. Saya berusaha, saya menolong bayi tak semampu saya. Jangan dikasih macam-macam. Pokoknya sampaikan apa adanya, sampaikan apa kondisi sebenarnya. Jangan ditambah-tambah. Mungkin bagus itu nanti. Jangan saya banyak pasien kalau pasien bertanya sama saya,
Bagaimana itu bayiku dok sekarang berangkat beta sekarang kondisinya begini. Jadi bisa dibagus itu dok. Berangkat kita berusaha saja. Saya tidak bisa menjanjikan satu sifat bagus. Saya tidak bisa menjanjikan itu Pak. Karena bayi itu tidak unpredictable, bayi itu bukan prediksi. Tiba-tiba bagus sebentar, tiba-tiba cyanosis, tiba-tiba nafas, banyak sekali kondisi begitu saya dapat di rumah sakit. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya rasakan sendiri. Selalu orang yang bertanya, jadi mana itu bayiku bagus ya dok? Maka ya sekarang saya bisa bilang saat ini bayi tak begini. Semoga nanti bisa bagus. Kita berusaha saja. Masih begitu kini jangan dikasih terlalu janji-janjikan kita baik. Kalau memang tidak bagus, atau memang begitu kadangnya sekarang bilang apa adanya. Karena keluarganya pasti sekali itu kritis nah banyak sekali. Lebih pintar kita menggugling sembarang, baca. Nah, lemparkan mereka kita manunya yang sudah dia baca. Jadi ini semua ini kita harus untuk mengantisipasi, kita ada timnya, ada keluarganya, kita antisipasi mana keluarganya, sampai memang semua masalahnya yang bayinya pada saat ini, kondisi bayinya pada saat dalam kandungan begini, persiapan tempat, persiapan anak. Jadi ini semua kita lakukan untuk mengantisipasi masalah yang bisa timbul pada saat nanti bayi baru lahir. Ya. Nih, jadi menggali berbagai faktor risiko. Jadi kalau kita memang kan kalau ANC kita memang anamnesis ibunya ya. Anamnesis ibunya, faktor risikonya apa dari ibunya, apakah ibunya memang ada hipertensi atau ada penyakit-penyakit apa ya kalau ibunya. Kemudian janinnya sendiri, apakah janinnya baik-baik saja, bagus di jantungnya atau tidak ada kalau janin misalnya, atau ada memang banyak kecil di dalam, atau memang mungkin ternyata sudah harus dilahirkan padahal bayinya belum cukup bulan. Itu semua masalah-masalah. Dan bayi itu apa deh? Makin kecil bayi makin ribet masalahnya, makin banyak masalahnya. 1000 lahir, aduh ya Allah. Kalau sudah 1000 lahir sakit kepala aku saya. Karena banyak sekali nanti akan banyak sekali nanti tindakan-tindakan yang harus yang akan mengikuti kalau bayi-bayi kecil. Apalagi kalau dia cukup bulan komplit lagi, bikin sakit kepala ini bayinya. Jadi faktor risiko janin, faktor risiko plasenta, semua ini kita gali informasi supaya bisa kita prediksi nanti. Pada saat nanti mungkin baru pada saat nanti bayinya baru lahir, kemungkinan ada masalah-masalah seperti ini. Apakah dari ibunya sendiri kan? Ada pasentanya di letak rendah misalnya, atau pasenta preti atau solusio atau apa, atau ibunya hipertensi, preeklamsi, bayinya bisa jadi jauh janin atau asfiksia yang terlalu kering misalnya. Itu semua bisa mengakibatkan luaran yang tidak bagus. Jadi itu yang kita selalu antisipasi. Jadi persiapan keluarga, berinformasi tentang kondisi janin saat ini dan kemungkinan yang dapat terjadi setelah bayi dilahirkan. Persiapan kita lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut. Jadi banyak kita belajar supaya bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi masalah-masalah yang timbul pada saat bayi baru lahir. Tadi kita lihat angkanya kan cukup tinggi sebenarnya ya, 3% mengalami asfiksia, dan ternyata kalau dikonversi ke angka 1 juta meninggal karena asfiksia. Jadi cukup tinggi sebenarnya. Ya, ini idealnya ya, tim itu ada 3 orang. Kalau biasanya kita di puskesmas bisa 3 orang kan? Tim resusitasi banyak bisa. Jadi ada yang nanti sebentar kita lihat harus idealnya 3 orang ya. Idealnya 3 orang. Mungkin bisa 2 orang, mungkin bisa juga 2 orang. Idealnya 3 orang. Pastikan perawat sudah mengenal pelindung diri. Jadi kita sudah memang pakai APD kan dari dulu kita memang sudah lakukan ini ya. Jadi pakai masker, penutup kepala, kacamata, sepatu tertutup, celana plastik. Jadi lepaskan perhiasan, cuci jam tangan sebelum cuci tangan air mengalir dan sabun dengan campuran alkohol dan disering, keringkan tangan dengan kain atau tisu yang bersih. Jadi ini sebenarnya sudah kita lakukan. Ini general precaution namanya. Ini persiapan tempat, lampu penghangat, infrawarmer, ada kita semua punya lampu infrawarmer. Jadi semua ada infrawarmer. Jadi ini bayi itu tidak bisa dingin. Bayi itu tidak bisa dingin karena kalau dia dingin dia hipotermi itu pembunuh bayi paling besar. Artinya dia gampang sekali membunuh bayi kalau hipotermi bayinya kedinginan.
Pada dia begitu kedinginan, dia butuh niat lebih besar untuk tangan itu supaya dia tidak kedinginan. Makanya kita harus idealnya harus ada lampu penghangat di setiap kamar bersalin. Jadi ada lampu penghangat, 3 lapis kain. Jadi ada ini kain kita lihat 3 nih. Saya pertama untuk memberikan bayi, kedua untuk menyelimuti bayi, dan ketiga untuk mengganjal bahu bayi. Sebentar kita lihat. Depannya harus cukup datar dan cukup terang, dan ada penunjuk waktu. Kenapa ada penunjuk waktu sebenarnya? Karena sebenarnya kalau kita resusitasi bayi itu kita tidak bicara dalam jam, kita bicara dalam detik. Tidak bicara di dalam menit, bicara di dalam detik. 30 detik, 30 detik, 30 detik, 30 detik. Jadi tidak bicara di 1-2 menit, 3 menit tidak. Apalagi 2 jam tidak. 30 detik. Pindah ke akhirat kapan itu? 30 detik, 30 detik, 30 detik. Makanya sebenarnya kalau memang mungkin sebenarnya untuk mahir, bagusnya ada penunjuk waktu. Kita latihan misalnya, kita latihan terima bayi misalnya asfiksia, ada penunjuk waktu. Jadi apa nih? Jadi terstruktur cara kita bekerja menangani asfiksia. Ini alat resusitasinya ya, harus sesuai dalam jumlah cukup dan berfungsi baik. Ya. Kemudian ini tujuan umumnya, peserta mampu melakukan manajemen asfiksia bayi baru lahir pada model. Ada model ini. Kemudian ini tujuan khususnya menjelaskan pengertian asfiksia bayi baru lahir dan gawat janin. Demonstrasi menyiapkan resusitasi bayi baru lahir, menilai dan memutuskan resusitasi bayi baru lahir, dan demonstrasi resusitasi bayi baru lahir pada model. Nanti kita lakukan sebentar. Jadi ini, dahuluan. Jadi bayi intrauterin, dari intrauterin ke extrauterin dilahirkan, sebenarnya 90% itu bayi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. 90% itu bayi lahir, bagus. 90% tidak ada masalah. Jadi 10% butuh bantuan untuk memulai nafas, dan 1% butuh resusitasi yang ekstensif. Jadi kita belajar yang ini yang kita pelajari. Jadi baik itu sebenarnya rata-rata 90% itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi tetap kita harus antisipasi. Kalau dibilang bayi itu lahir itu tidak dapat diprediksi. Jadi tetap kita harus antisipasi. Kita tetap harus antisipasi diri kita belajar membuat kita lebih terampil untuk menangani bayi dengan asfiksia. Walaupun tidak ada masalah, tapi kita tetap antisipasi. Jadi ini yang kita nanti, ini kita bayar yang ini nanti. 10% butuh bantuan untuk memulai nafas, dan hanya kurang lebih 1% butuh resusitasi yang ekstensif. Ya, bantuan nafas diberi secepat mungkin dengan strategi yang non-invasif. Ya, kita lihat. Ya, yang ini anatomi saluran nafas dia sudah biasa dilihat tuh paru-paru. Ini, ya, ini. Pada saat bayi dalam kandungan, sebenarnya paru-parunya bayi tidak mengembang. Karena kenapa? Paru-paru bayi itu masih berisi cairan. Jadi pada saat bayi dalam kandungan intrauterin itu, bayi itu tidak, paru-parunya itu bayi kempes. Sama kita waktu masih dalam kandungan, paru-paru itu tidak mengembang. Nanti pada saat lahir, baru paru-parunya kita terisi oksigen. Nanti kalau terisi oksigen paru-paru tak, baru di situ paru-paru tak mengembang. Jadi kalau masih pada saat intrauterin, paru-paru bayi itu masih kolaps. Kolaps karena kenapa? Karena isinya itu cairan sih, bukan udara. Kan kita lihat kalau balon itu mengembang kalau ada udara masuk tuh kita kompakan udara. Sama juga itu sebagai paru-paru. Jadi kalau tiada udaranya, kempes ki. Sama juga paru-paru sebenarnya, sama juga balon paru-paru kan begitu. Jadi pada saat tidak ada udara, pada saat intrauterin memang tidak ada udara di dalam paru-parunya bayi, jadi mesti kolaps ki. Nah ini kita lihat ya, ini reaksi bayi pada masa transisi. Jadi cairan paru-paru janin ini masih cairan dalam paru alveolusnya nih. Nah nanti pada saat nafas pertama, mulai masuk udara masuk di alveolusnya. Masuk. Jadi udara yang ada masuk dalam alveolus bayi itu, paru-paru bayi, itu mendorong cairan
keluar, ya, mendorong cairan keluar sehingga paru-paru yang tadinya berisi cairan, karena terdorong cairannya oleh udara, maka yang lebih banyak nanti yang ada di sini adalah udara. Paham Ki? Jadi pada saat bayi dalam kandungan, jadi paru-parunya itu masih cairan Ji. Masih cairan. Nanti pada saat nafas pertama, masuk nih udara. Kamu keluar itu, mereka bernafas. Masuk udara, udaranya nanti yang dorong ini cairan di dalam alveolus. Di nafas kedua lagi, makin terdorong di cairan di alveolus ya, jadi makin sedikit karena terdorong keluar nih. Yang mengisi bayi ini adalah udara. Dan nafas selanjutnya tidak ada nih cairan dalam paru-paru. Yang ada sudah udara. Nah pada saat itu nafas mengembang paru-parunya. Karena sudah masuk udara dalam paru-paru, cairannya sudah terdorong keluar. Jadi nafas paru-paru mengembang nanti pada saat bayi baru lahir dengan bernafas bagus, menangis spontan. Nah ini nih, yang begini. Nah jadi kalau masih berulang ya masih sedikit. Nanti nafas kedua, nafas selanjutnya makin sedikit cairan dan makin banyak udara yang mengisi alveolus paru-paru. Jadi ini sudah tidak ada udara cairan di sini. Yang ada di sini sekarang mengembang karena udara di situ di dalam alveolusnya paru-paru, dalam alveolus. Jadi itu yang bikin paru-paru mengembang karena ada udara. Jadi pada saat kita dalam ventricular ini itu tidak ada paru-parunya mengembang. Nanti pada saat lahir baru paru-paru itu mengembang. Karena cairannya sudah keluar dari alveolus. Ya. Asfiksia adalah keadaan bayi tidak bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Seringkali bayi yang sebelumnya mengalami kawat janin akan mengalami asfiksia sesudah persalinan. Masalah ini mungkin berkaitan dengan keadaan ibunya, dari pusatnya, atau masalah bayi selama atau sesudah persalinan. Jadi tidak bernafas itu definisinya itu ada bayi tidak bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Itu definisi asfiksia. Nanti biasanya kita kasih Apgar nanti. Apgar skornya berapa, ya? Tapi kalau kita nanti dalam resusitasi kita tidak bisa Apgar. Kita nanti panduannya apa yang kita lihat pada saat nanti bayi baru lahir. Kita bilang dia asfiksia atau tidak. Oke. Nih, jadi ini sebenarnya resusitasi ini nanti kita alur-alurnya di sini nanti kita mau pelajari. Ini tahun 2010, sebenarnya 2022 sekarang itu ada lagi yang terbaru. Tapi ini kita dikasih 2010 dan artinya tidak terlalu berjauh beda sebenarnya. Ya, dalam langkahnya tidak terlalu jauh beda. Ada beberapa sih pembaruan, tapi pada intinya seperti ini, hampir sama dengan ini. Nanti kita lihat yang perpesannya ya. Nah sekarang nih buka berdiri dulu. Nah, jadi kita lihat ya, bayi pada saat bayi baru lahir sebenarnya ada 3 yang kita nilai. Kalau bayi kita nilai, satu sini ada cukup bulan sebenarnya di sini. Apakah bayinya cukup bulan atau tidak? Kemudian apakah bayinya bernafas atau menangis sih? Atau tonus ototnya bagus? Jadi kalau ada bayi baru lahir itu kita bisa lihat. Jadi kita kalau ada bayi lahir, kita kalau asfiksia itu kita tidak bicara Apgar skornya berapa. Kita tidak perlu nilai Apgar skor. Yang kita nilai sekarang adalah 3 ini. Bernafas sih atau tidak, cukup bulan atau tidak. Jadi ada sih cukup bulan sebenarnya 1 di atas. Bernafas atau menangis, tonus ototnya bagus atau tidak. Nah, kalau salah satu dari ini tidak ada, berarti kita masuk ke langkah awal. Tapi kalau semua ada, cukup bulan si bayinya, bernafas sih, tonusnya bagus sih, berarti kita masuk ke perawatan rutin saja. Keringkan bayi, berikan kehangatan, bersihkan jalan nafas, diobservasi nafasnya, warna kulit dan denyut jantungnya. Ini LDC, laju denyut jantung. Kita observasi itu. Tapi kalau ada bayi tak baru lahir, ternyata di sini ada cukup bulan 1, tidak cukup bulan nih. Salah satunya dari 3 ini tidak ada.
Salah satu saja, bukan semuanya. Salah satu saja dari ini tidak bernafas kita atau tonusnya jelek, berarti kita masuk ke langkah awal. Jadi ini tadi penjabarannya dari ini ya. Ini, cuman ini penjabaran tapi ini diperbesar. Jadinya ini bisa kita baca. Tadi kan kecil sekali tulisannya. Tapi ini. Jadi kalau ada bayi baru lahir, kita lihat kalau dia tidak bernafas atau tidak menangis atau tonusnya jelek begini bayinya. Kan kalau bayi baru lahir yang baru begini nanti kita sebentar kita masuk ke langkah awal. Langkah awal apa itu? Berikan kehangatan. Jadi kita kalau memang kita mau kasih patus, siapa memang info warna tak setengah jam sebelum bayi lahir. Jangan pada saat lahir bayi mau kita cari info warna tidak. Setengah jam sebelum bayi lahir, jangan memang info warnanya. Jadi pada saat bayi baru lahir, info warnanya sudah hangat. Posisikan, bersihkan jalan nafas, berikan stimulasi, posisikan kembali. Ini langkah awal. Nanti kita pelajari satu-satu sebentar. Jadi ini kata kuncinya kita bisa. Kapan kita melakukan langkah awal? Passwordnya di sini. Cukup bulan atau tidak bayinya, bernafas atau tidak, tonusnya bagus atau tidak. Salah satunya tidak semua. Salah satunya tidak ada sama bayinya, kita masuk ke langkah awal. Salah satunya tidak semua bayinya tidak cukup bulan, tidak bernafas, tidak seterusnya. Salah satunya saja tidak ada sama bayinya, kita masuk ke langkah awal. Salah satu saja, tidak semua. Tapi kalau semuanya bagus sih, semuanya bagus, masuk ke perawatan rutin. Ya, oke? Bisa tidak lagi paham kita? Ya. Jadi passwordnya itu kita masuk ke langkah awal. Cukup bulan, ada cukup bulan di sini, cukup bulan, bernafas atau menangis, tonusnya bagus. Kalau salah satunya tidak ada, masuk ke langkah awal. Oke? Langkah awal ini nanti kita pelajari. Nah ini ya, mempelajari. Nah ini menentukan apakah bayi memerlukan resusitasi. Lahir, nah ini cukup bulan atau tidak, bernafas atau menangis, tonus ototnya bagus. Nah, kalau ya kita masuk ke perawatan rutin. Jadi perawatan rutin apa tuh? Tetap dihangatkan bayinya, Jadi walaupun bayi tetap tidak ada masalah, tetap kita hangatkan bayi, Jangan sampai kita tidak hangatkan. Bagusnya memang idealnya memang kita ada memang warmer penghangat bayi. Jadi bayinya baik-baik saja, tidak baik-baik saja, tetap dihangatkan bayi kita. Tetap kita hangatkan bayi kita. Berikan kehangatan, bersihkan jalan nafas, keringkan, nilai warna kulit. Oke. Keputusan dalam ini kan cukup bulan itu, ini tadi passwordnya. Apakah bayi cukup bulan atau tidak? Kalau begini kan cukup bulan gitu, kuntara sekali. Nah, terusnya bagus atau tidak? Ini bernafas atau menangis, berarti kan ada tidak ada usaha nafas, kalau intervensi. Jadi kalau banyak, berarti nafas spontan. Tapi kalau tidak ada usaha nafas, berarti kita perlu intervensi. Megap-megap, baru intervensi. Jadi tidak menangis sih, tidak bernafas ya, tetap dia lakukan resusitasi. Begini sih, tetap kita lakukan intervensi juga. Oke, ini ya. Kalau ototnya bagus atau tidak, terusnya yang bagus tuh, begini tuh yang terusnya. Ini satu tidak terlalu tapi jelas ini terus ototnya bagus atau tidak, refleksi dan bergerak aktif. Ini apa namanya? Leto. Jadi ini terusnya jelek, ini kalau begini. Ini terus otot yang bagus sih. Apa namanya? Refleksi dan bergerak aktif. Nah, yang tadi bila salah satu tidak dari yang tadi itu cukup bulan atau tidak, bernafas atau menangis, salah satunya tidak ada sama bayinya atau terusnya jelek, berarti kita harus masuk ke langkah awal. Ini, ini. Jadi passwordnya ini masuk ke langkah awal kalau salah satunya ini tidak ada. Jadi tidak selalu, sudah semua harus tidak ada salah satunya saja tidak ada sama bayinya,
kita masuk ke langkah awal. Ini ya. Oke, ini tadi perawatan rutin. Ini ulang terus, ini ulang terus. Ya. Nah ini kita lihat, nah kita bekerja 30 detik. Jadi kita nilai balita ini 30 detik Cip. Kenapa sebenarnya masih benar? Coba 30 detik Cip kita bekerja. Tidak sampai 1 menit, setengah menit. 30 detik kita bekerja untuk menilai sampai melakukan ini 30 detik. Jadi tidak secepat kilat. Secepat kilat istilahnya mungkin ya. 30 detik kita bekerja ini. Kan kalau terbiasa mungkin biasa nih kok. Selesai. Ya. 30 detik. Jadi ini langkah awalnya berikan kehangatan, posisikan, bersihkan nafas, keringkan, stimulasi reposisi. Nah, sekarang kita masuk ke langkah awal nih. Jadi langkah awal bisa disebutkan kembali. Berikan kehangatan, posisikan bayinya, bersihkan jalan nafas, keringkan, stimulasi, reposisi kembali bayinya. Oke? Nah, kita sekarang belajar di sini. Berikan kehangatan. Letakkan bayi di bawah alat pemancar panas, di bawah warmer. Jadi bayinya lahir kita langsung bayinya lahir stabil tidak stabil, kita harus simpan di bawah infant warmer. Simpan di bawah infant warmer. Terus berikan kehangatan. Oke. Nah, bayi kurang bulan tentu harus masuk di inkubator, ya. Nih, diletakkan di bawah pemancar panas, keringkan. Nah, kita lakukan ini deh. Letakkan bayi dengan kepala sedikit. Jadi tambah ini. Nah, dari sini. Jadi pada saat bayi baru lahir, kita nilai, ini bayinya cukup bulan atau tidak, bayinya bernafas atau tidak, bayinya bagus atau tidak. Kalau salah satunya tidak ada pada bayinya, misalnya bayi tidak bernafas, berarti kita masuk ke langkah awal. Langkah awalnya pertama, bayi diletakkan di bawah. Kan kalau kita sudah terima bayi itu, warmer itu, anggaplah misalnya ini. Sekarang kita kerja. Berapa ini bayinya tuh? Kita langsung dibawa ke lapangan musik. Berarti kita sudah kasih hangat-hangatkan bayinya tuh. Kita sudah nyalakan di power meter. Power meter kita sudah nyalakan 30 menit sebelum bayinya lahir, ya. Kemudian posisikan bayinya. Posisikan bagaimana diposisikan? Apa artinya posisikan? Artinya posisikan supaya jalan nafasnya tetap terbuka, ya. Kayak di sini. Posisikan. Nah, letakkan bayi dengan kepala sedikit tengadah, ya. Letakkan bayi dengan kepala sedikit tengadah, bukan terlalu ekstensi dan bukan fleksi, sedikit tengadah. Makanya biasa kita pakai 3 kain. Jadi saat itu memang kita pakai untuk mengganjal bahunya bayi supaya jalan nafasnya tetap terbuka dengan bagus. Telentang atau miring ini kalau kita gulungkan kain di bawah bahu. Jadi begini. Jangan kita gulungkan kain di bawah kepalanya, ya, di bawah bahunya. Di bawah bahunya kita gulungkan kain. Jadi dia tidak terlalu ekstensi, tidak terlalu fleksi, ya, sedikit tengadah. Kenapa sedikit tengadah? Nanti kita lihat sebentar, karena nanti jalan nafasnya bisa bagus, bisa gampang oksigen masuk ke paru-paru. Sedikit tengadah. Jadi jangan terlalu ekstensi, jangan terlalu fleksi, jangan ganjal kepalanya. Tapi bahunya yang diganjal. Bahunya kita ganjal.
Tahu yang diganti, bukan kepala yang diganti ya. Kemudian gulungkan kain di bawah bahu, bukan gulungkan kain di bawah kepala. Jadi di bawah bahu kita gulungkan kainnya. Nah itu tadi, ini berarti hangatkan, posisikan. Ya, sekarang kita menuju posisi. Nah ini ya, kita lihat ya. Ini yang benar. Posisi begini tak? Dia ada ekstensi sedikit. Ini yang benar. Leher agak ekstensi atau tengadah. Agak tengadah. Ini memposisikan tadi tahu. Jadi dengan hangatan, posisikan ini begini. Ini gambarnya. Posisikan. Nah ini yang salah. Kita lihat ini yang benar. Kenapa kita katakan ini benar? Karena kita lihat jalan nafasnya ini lurus masuk. Ada udara masuk, mudah masuk langsung ke paru-paru. Tidak ada hambatan. Kapan dia terlalu ekstensi, udara masuk, tak butuh di sini. Tak butuh. Kalau dia terlalu ekstensi, akhirnya nanti udaranya itu tidak banyak masuk kepada, karena masuk kita bisa kasih oksigen, dia tak butuh di sini, tak butuh. Ada, tidak semua bisa masuk. Jadi kalau dia fleksi, nah lebih tak butuh lagi. Udara kita resusitasi misalnya bayinya, tapi kita posisinya begini, otomatis udara yang masuk itu tidak banyak, yang masuk ke paru-paru tidak banyak. Jadi dia lebih banyak di sini, lebih banyak tertampung di sini tak butuh di sini. Jadi kenapa posisikan, berarti posisikan itu dengan posisi sedikit tengadah. Posisi tengadah. Jadi setengah ekstensi istilahnya. Jadi kita lihat memang posisinya jangan terlalu ekstensi, jangan terlalu begini, dan jangan terlalu fleksi. Jadi supaya apa maknanya? Supaya kita bisa memberi oksigen dengan bagus. Oksigenasinya bisa gampang masuk ke dalam paru-paru. Nah sekarang sudah kita paham mungkin? Ya. Langkah awal itu sebenarnya jangan dipandang enteng. Banyak sekali bayi tak tertolong di langkah awal. Sedikit yang kita ambil lama, sedikit sekali 1%. 10% bayi itu cuma langkah awal saja. Langkah awal saja itu sudah banyak. Ya bernafas bagus nih. Langkah awal saja. Kita tidak perlu orang langsung mengambil, tidak perlu sih. Makanya kita perbaiki di langkah awal dulu. Kalau langkah awalnya sudah bagus, sudah tepat, banyak sekali bayi yang tertolong. Yang asfiksia. Jadi tidak selalu itu bayi asfiksia, kita ambil terus, tidak selalu sih. Langkah awal saya kita lakukan sudah banyak nih yang tertolong. Oke, ini posisinya sekarang ya. Nah sekarang ketiga, membersihkan jalan nafas. Jadi dibersihkan, mulut dan hidung diusap dan isap, dan kental, supaya dikeringkan. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita lihat, oh ternyata banyak lendirnya ya, kita bisa pakai ini, dia bisa. Biasa pakai dia kita, terus bisa. Atau bisa kita pakai suction juga, atau pakai ini juga bisa. Apa namanya ini vakum? Apa namanya ini kan? Saya tidak tahu namanya apa ini. Pakai ini juga bisa, atau pakai suction. Kalau ada yang punya suction di suction, kita bisa pakai suction. Bisa pakai suction, bisa pakai dia, bisa pakai ini bisa. Ya, jadi kita kalau memang ternyata banyak lendirnya, kita lihat di dalam saluran mulutnya, kita bersihkan lendirnya. Terus kalau kita suction misalnya bayi, jangan terlalu dalam kita suction jangan terlalu dalam, cukup di mulutnya saja. Ada sampai dalam, sampai tiba-tiba pasang sonde. Jadi jangan terlalu dalam kita suction, cukup di dalam mulutnya saja. Cukup di dalam mulutnya saja. Jadi sekarang tadi kan sudah posisikan, hangatkan, posisikan, bersihkan jalan nafas. Jadi kalau ada lendir di mulutnya kita bersihkan, lendir mulut, dan jadi mulut dulu, baru hidung dibersihkan. Kita bersihkan dulu, dan dari mulutnya dulu. Kalau sudah bersih mulutnya baru ke hidung. Jadi mulut dulu, baru hidung. Mulut dulu, baru hidung. Kemudian kepala, kalau memang lendirnya banyak, kita berikan bayinya. Bisa kita berikan bayinya supaya lendirnya terkumpul, baru kita suction. Ya, ini ada pengisap mekaniknya itu, suctionnya itu yang mekanik, tekanannya 100 mm Hg. Yang punya suction, ini ada suction? Ada?
Kalau tidak, kalau saksen tak pakai begini mungkin juga bisa sih. Ya, ada begitu. Tidak ada masalah. Ada saksen tak ada begini tak. Bagus ini. Kalau tidak ada saksen tak tidak ada saksen pakai begini pun bagus. Memang caranya kita bisa bersihkan jalan napasnya baik tadi. Kemudian ini ya sudah ini mulut lalu hidung, mulut dahulu, baru ke hidung. Ya. Nah ini kalau kita terlalu lepas atau terlalu dalam melakukan suction bisa menekan esophagus. Jadi banyak dalam bisa jadi apnu. Jadi jangan terlalu dalam kita kasih suction keluar. Cukup di dalam mulut saja. Cukup di dalam mulut saja kita suction. Jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam bisa menekan esophagusnya. Bisa yang kita mau suction justru tadi balik ke bayinya atau jadi apnu ke bayinya. Jadi cukup di dalam mulut saja kalau kita suction. Nah, pensak singkat dan lembut. Keringkan, rangsang, reposisi. Posisi. Ini. Jadi, kalau kita sekarang keringkan bayi tadi, saya sudah kita reposisi. Kasih simpan di tempat yang hangat, kemudian posisikan bayi kita, posisikan jalan nafas, dikeringkan. Tadi kan misalnya begini ya. Jadi kalau kita terima bayi ini, kita simpan memang ini 3 arm ini, 2 sarung ini, sampai memang ini, simpan memang sebaiknya ada di 2 lembar di sini, di luar dari kain yang dia terik, di luar dari kain yang dia pakai ini pada saat hari sebenarnya ada 3 tapi ini kan sengaja 1. Jadi kalau misalnya bayi kita sudah lahir itu kita terima. Kan kita begini dulu. Nah ini kan kita singkirkan yang basah, ini kan basah tuh ada darahnya nih, ada yang ketuban semua. Kita singkirkan semua itu. Nah nanti itu kalau sudah dibersihkan, ini kita pakai untuk mengeringkan bayi, ya dikeringkan bayinya, dikeringkan. Ini sebenarnya untuk mengeringkan itu melakukan rangsangan pada bayi. Jadi di sini bayi bisa bernafas di sini. Yang asfiksia bisa jadi bagus. Yang mengeringkan saja itu. Jadi langkah awal itu bukan yang dipandangin di langkah awal nih. Karena langkah awal itu banyak sekali bayi yang tertolak di langkah awal. Jadi jangan pindah langkah awal. Tidak perlu gitu bayi selalu harus pakai ambu. Sangat sedikit yang pakai ambu. Langkah awal saja kita lakukan dengan benar. Banyak sekali bayi yang tertolak. Jadi bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Ini sebenarnya kita lakukan begini mengeringkan ini. Sebenarnya sudah melakukan rangsang takdir sama bayinya. Lakukan rangsang takdir sama bayinya. Jadi dikeringkan dulu, mengeringkan, rangsang nafas dan mencegah bayi kehilangan panas. Karena bayi kalau kehilangan panas, berarti dia hipotermiki. Hipotermiki berarti bayinya tidak bagus. Jadi kalau kita mengeringkan, merangsang bayinya untuk bernafas. Ini sebenarnya begini mengeringkan ini sudah melakukan rangsang takdir sama bayinya. Kita sudah lakukan rangsang takdir. Nah, kalau sudah itu ya sudah kita selesai kita bersihkan. Nah ini sebenarnya saat ini untuk menyelimuti bayinya nih, untuk menyelimuti bayinya. Kita selimuti bayi kita. Saat supaya kita pakai untuk mengajar baunya. Itu diatur mengajar bau. Sambil mengeringkan, pastikan posisi kepala baik agar nafas tetap terbuka. Jadi kalau misalnya kita keringkan bagusnya memang kita kasih begini dia tetap dalam posisi terganjal bahunya. Tetap terganjal bahunya kita bersihkan tetap terganjal bahunya kan terganjalnya. Jadi sambil begini tetap kita bersihkan dengan bahunya tetap terganjal bagian nafasnya tetap terbuka. Jadi kita bersihkan saja dari kepala dulu, badannya, kakinya. Ini semua rangsang takdir ini. Mengeringkan itu salah satu rangsang takdir sebenarnya. Rangsang takdir bayi. Jadi mengeringkan itu sudah ada rangsang takdir dalamnya itu kalau kita mengeringkan. Ya, kemudian ya ini ya, mengisap lendir, mengeringkan berasan nafas, cairan nafasnya jadi panasnya berkurang. Kemudian sambil mengeringkan pastikan posisi kepala baik agar nafasnya tetap terbuka. Ya ini dikeringkan, singkirkan kain yang sudah dipakai untuk mengeringkan bayinya dan reposisi kembali kepalanya. Oke.
Jadi kalau ini rangka awal, ini yang namanya rangka awal. Simpel ya sebenarnya, tidak ribet, dan banyak sekali tertolong di rangka awal. Jadi jangan kepada ngente rangka awal nih, selalu kita bekerja dulu rangka awal. Jadi kalau ada baik lagi, kamu langsung ampuki dulu, rangka awal dulu. Rangka awal dulu, tapi itu syaratnya kita bekerja 30 detik, jadi memang cepat. Kalau kita sudah terbiasa, tidak aneh itu, tidak lama itu. Kan ini kan tidak satu-satu sebenarnya kita lakukan deh. Sambil begini selesai. Rangka awal 30 detik. Kalau misalnya masih tidak bernafas, baru kita lakukan resusitasi yang ekstensif yang pakai rambut PTP di posisi. Nah ini nih, perasaan taktil itu akan merangsang napasnya bayi. Nah cara merangsang, kalau misalnya tetap bayinya kita keringkan tapi tidak bernafas, belum bernafas, kita bisa lakukan perasaan taktil. Tadi kita sudah keringkan itu, ternyata belum bernafas bayinya. Nah kita lakukan perasaan taktil. Perasaan taktil itu menepuk atau menyentil telapak kakinya. Terus begini, menyentil telapak kakinya atau menepuk punggungnya, menepuk yang menggosok ke punggungnya, perutnya, dadanya, digosok-gosok saja. Tapi tetap pakai begini nih, pakai kainnya ya, gosok-gosok. Jadi bisa kita kasih begini. Rasa taktil itu dengan menepuk telapak kakinya atau menyentil atau menggosok-gosok punggungnya. Jadi menggosok. Jadi itu namanya rasa taktil. Rasa taktil itu jangan terlalu keras, jangan berhenti. Bayi ini bukan orang besar, kasihan bayi. Nah ini ya. Jadi ini menepuk telapak kakinya atau menyentil, menggosok bahunya, punggungnya, kakinya, di ekstremitasnya. Ini menggosok bahu, menggosok punggungnya. Nah ini yang salah ini, ada yang menepuk punggungnya, menepuk bahkan itu jangan sampai kita tepuk punggungnya baik. Karena banget. Atau menekan rongga dadanya. Nangis. Jangan. Jangan sampai kita yang melakukan resusitasi, tapi kita justru yang mematikan bayi kita. Karena rasa taktilnya terlalu bersemangat. Atau menekan paha ke perut, ada tuh itu begini. Jangan kita lakukan tindakan begitu Atau misalnya ada tuh kita kaki mendilatasi sphincter ani, atau dikompres, atau akan ada begini. Baik tuh baik, jangan sampai. Pernah saya begitu. Waktu saya diceritakan, hidup tidak nafas, banyak kenapa? Pasti begini hidup. Kasih bunuh bayinya kalau begitu. Bukan atau saya tidak membunuh bayi kalau begitu. Ini ya, jangan sampai kita karena bahaya sekali. Jadi bahaya sekali ini. Ini menekan dada, bisa patah tulang di bayinya, pneumotoraks, menekan paha ke perut, menekan hati dan pelimpa. Jadi jangan sampai kita lakukan tindakan begini ya. Cukup dengan ini saja, mengeringkan saja, terus tepuk-tepuk saja bayi kita. Tepuk-tepuk kakinya atau sentil atau gosok saja ini. Gosok saja, tapi tetap diposisikan kembali bayinya ya. Nah ini nih tadi jadi kita sebagai berikan kehangatan, posisikan bayinya, posisinya berarti posisikan setengah ekstensi. Jangan fleksi dan jangan terlalu ekstensi. Kemudian bersihkan jalan nafasnya dari mulut dulu, bisa pakai deli, bisa pakai suction dari mulut dulu, baru dari hidung, dan jangan terlalu dalam cara suction. Ini cukup di luar saja. Jangan terlalu dalam, jangan seperti memasang sonde. Dikeringkan bayinya, dikeringkan seperti tadi dikeringkan, stimulasi sampai mengeringkan banyak ada stimulasi di situ. Tapi kalau memang belum bernafas, ya kita rasa taktil bayi kita, rasa taktil. Jadi rasa taktil tepuk-tepuk telapak kakinya atau sentil atau menggosok punggung atau dadanya. Kemudian setelah itu posisikan kembali, jangan lupa tetap
Sudah kita lakukan semua itu, dan kembali posisinya apakah sudah tetap posisinya kembali bagus sih, atau yang satu kepalanya sudah lehernya sudah begini nih, atau terlalu ekstensi sih. Makanya kita posisikan kembali supaya kita tetap bisa bernafas dengan bagus. Jadi, nah kalau sudah kita lakukan ini kita bekerja 30 detik, jadi 30 detik kita bekerja. Kalau sudah lakukan ini, kita nilai nafasnya, nilai denyut jantungnya. Kalau bagus nih, kita ke perawatan rutin. Tapi kalau tidak, ini nanti yang kita pelajari lebih lanjut. Jadi, bagaimana menilai nafas dan hadir denyut jantung dalam resusitasi bayi baru lahir? Nafas berarti ada gerakan di dada. Kan kita tahu itu bernafas pasti ada gerakan di dada toh. Bila tidak ada gerakan di dada sama sekali, berarti banyak apnu. Bila ada gerakan di dada tapi sangat lambat, berarti banyak megap. Berarti lambat itu megap berarti bayi tak. Jadi apnu atau megap berarti bayi harus di VTP berapapun frekuensi dari jantungnya. Jadi kalau ada yang kita dapat apnu ke bayinya atau megap berarti harus di VTP. Nah, di sini nanti kita pakai. Di sini nanti berperan ini VTP. Ada semua jadi gini tak? Ada. Yang kita lihat dulu deh. Nah, ini bagaimana menilai nafas dan denyut jantung dalam resusitasi bayi baru lahir. Jantung, apakah frekuensi jantung kurang dari 100 kali per menit? Nah, kalau kita menilai denyut jantung bayi, kita tidak melihat 1 menit, tapi kita menilai dalam 6 detik. Dalam 6 detik. Jadi ini contohnya 6 detik kemudian dikalikan 10. Jadi misalnya sekarang kita lihat, bayinya belum bernafas. Kita kembali. Jadi tetap ini, kalau kita nanti PTP, tetap itu kita nanti bahunya kan langkah awal yang kita lakukan ini, tapi pada saat semua langkah awal dan pada saat kita lakukan resusitasi yang ekstensif, tetap bahunya diganjal. Jadi tetap bahunya diganjal. Kalau ini sih enggak. Nah, kalau kita kan kita tahu kalau dia apnu atau bukan kita sudah tahu. Sekarang kita gimana caranya menentukan denyut jantungnya? Kalau biasanya kita 2 orang, satu mendengar denyut jantung, kita tidak biasa kadang-kadang tangannya yang bicara. Jadi begini. Jadi teman saya itu yang udah tahu dikali 10 jadi 60. 6 detik, Cina 6 detik. Jadi kita bekerja dalam 6 detik kita bekerja. Kalau misalnya kita 2 orang, yang satu yang mendengarkan denyut jantung itu, dia tidak bicara, tapi yang melihat itu dan dia ada di belakang tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, misalnya ya. 6 detik dikali 10. Jadi kalau misalnya kita dapat 8 berarti 80. Satu macam kau cuma anggap 6 detik. Berarti 4 kali 10. 40. Jadi nanti biasa kadang-kadang sudah bicara di 1, 2, 3, 4. Saya itu bicara, tapi tadi kalau memang nanti tidak tangan yang bisa deh. Jadi tinggal dikalikan dengan 10. Jadi makanya biasa ada memang timernya, stopwatchnya. Jadi bisa kita ini 6 detik kali 10. Jadi contoh 6 detik frekuensi jantung berarti 8, berarti frekuensi jantung 8 kali 10, 80 kali per menit. Interpretasi, bila frekuensi jantung kurang dari 100 kali per menit, PTP. Walaupun misalnya bayinya bernafas nih, tapi kalau denyut jantungnya masih kurang dari 100, dan tetap harus PTP. Jadi sekarang kalau kapan kita PTP, nah ini tadi. Nah, jadi nah ini tadi sudah ke langkah awal tuh, ternyata sudah langkah awal bayi tak belum bernafas, belum menangis.
Nah, tadi kalau sudah tidak bayi tak belum bernafas atau belum menangis, kita mulai masuk ke langkah resusitasi selanjutnya. Setelah langkah awal selesai, dinilai nafas dan denyut jantungnya. Pembayian ternyata masih apnu ki balita atau masih megap-megap ki, atau tidak bernafas sama sekali, megap-megap. Berarti balita perlu PTP. Atau ternyata denyut jantungnya ternyata masih kurang dari 100 kali per menit, berarti kita harus PTP. PTP. Kita PTP harusnya ada saturasi oksigen yang kita lakukan, yang kita pakai. Ada saturasi oksigen di puskesmas? Ada sih? Ada? Ada tak? Ada dipakai tak? Ada? Bisa dipakai? Bisa, iya. Nah, ada saturasi oksigen. Jadi kapan kita PTP? Jadi kapan kita lakukan ini? Sekarang kita ada punya password lagi berikutnya. Kapan kita mulai lakukan ambu, PTP, apa istilahnya ya? Kapan kita ambu balita kalau ternyata balita apnu atau bernafas tapi megap-megap. Megap-megap itu berarti lambat nafasnya, tidak cepat, tidak kuat, tidak dikuat. Berapa persen bayi yang normal? 40 sampai 60 kali Per menit. Itu normal. Di bawah dari itu, di bawah 40 berarti penuh. Di atas dari 60 kali berarti kaki penuh. Okay? Ya. Jadi kalau masih dia apnu ki atau megap-megap ki, atau kita dengan denyut jantung dan jantungnya kurang dari 100 kali, kita lakukan PTP. Tapi biasanya PTP? Biasa melakukan PTP? Satu lepas. Nah, ini. Jadi apnu atau megap-megap kita PTP. Jadi ini passwordnya kita. Jadi tidak semua bayi yang lahir itu kita PTP, tidak. Kapan kita PTP? Kalau ini pi. Kalau nafas spontan jangan ke PTP ki. Kalau nafas spontan nafas 40 sampai 60 kali bagus sih. Jangan ke PTP ki. Kita PTP kalau bayi itu ternyata apnu, megap-megap atau jantungnya kurang dari 100 kali baru kita PTP. Tapi kalau dia bernafas spontan cuma dia sakit penuh atau retraksi ki atau granting ki, nah sini nih kita pakai CPAP. Biasanya ada CPAP di rumah sakit, banyak CPAP di rumah sakit. Nah ini kita pakai CPAP kalau ternyata nafasnya spontan tapi retraksi dalam, ada tertarik di dalam ke dadanya atau nafasnya cepat lebih dari 60 kali. Nah kita waktunya pakai CPAP. Atau nafas spontan, tidak ada retraksi, tidak ada sakit penuh, tapi biru ki bayinya, kita pakaikan oksigen. Jadi tidak semua balita yang lahir, kita harus langsung PTP, tidak, pada saya tidak. Kita lakukan langkah awal dulu, setelah langkah awal kita lakukan, kalau ternyata dia ada apnu, megap-megap, atau denyut jantung kurang dari 100, baru kita PTP. Kalau normal nih, tapi dia sesak tapi penuh kita pakai konsisten. Okay. Jadi tak bisa minta. Jadi kalau misalnya kita dapat bayi tapi bayinya biru saja tapi nafas spontan apa kita lakukan? Itu stenosis. Pakai oksigen saja kan? Kalau bayi sesak ya berarti harus kita berikan oksigen. Sesak bayinya. Dapat mengkiper. Halo? Ada bayi yang merujuk dengan sesak SDN. Tapi kalau dia memang apnu, berarti kita harus PTP di tempat. Yang kedua dalam keadaan apnu PTP dulu. Resusitasi kedua tadi baru kita rujuk. Ya. Nah ini. Kapan lakukan PTP? Ada di balon-balonnya semua ya. Balonnya nih. Apnu atau megap-megap dan denyut jantung ada 100 meskipun banyak bernafas, tetap kita lakukan PTP. Jadi, ventilasi paru merupakan langkah paling penting dan efektif dalam resusitasi kardiopulmoner pada bayi baru lahir yang bermasalah. Oke. Jadi, biasa nih PTP toh? Jadi tetap ini kita lakukan begini ya. Tetap ini bangunnya kita ganjal kita sambung. Kalau biasanya bayi, kalau misalnya ada bayi, kita tidak sempat tapi bayi nggak besar dia sebenarnya tidak ada ini. Dia tidak perlu kita sambung ya, kita pakai udara ruangan. Jadi itu tidak kalau misalnya bayi tak besar ya,
bisa kita langkah awalnya dulu. Kalau tidak ada minyak oksigen satu, bisa pakai dulu. Jadi kosong saja ini. Kalau bayi tak besar ya. Artinya sekarang kita memakai udara ruangan 21%. Jadi satu lepas. Ini kita lakukan 40 sampai 60 kali 1 menit. Berarti 30 detik kita lakukan 20 sampai 30 kali. Jadi kalau nanti kita bisa belajar nih. Jadi ini segini sampai 20 sampai 30 kali kita begini dalam 30 detik. Jadi 30 detik ini kita lakukan begini. Posisi kepala jangan sampai ini ya. Jadi jadi 20 sampai 30 kali selama 30 detik. Kan kita punya 30 detik. Setiap langkah kita punya 30 detik. Jadi kita PTP selama 20 sampai 30 kali. Ya. PTP. Kecuali kalau memang tidak banyak ya harus memang pakai oksigen. Kalau memang banyak tetap stenosis, banyak tidak bernafas, ya memang harus pakai oksigen. Tapi kalau memang misalnya bisa kita lakukan dulu tanpa oksigen, misalnya kalau bayinya bayi besar. Tapi kalau memang tidak boleh sekali, memang harus pakai oksigen. Oksigennya kita pakai 8 liter sampai 10 liter. Jadi, jangan pakai 2 liter, sedikit sekali. Istilahnya tidak nendang, tenang, bilang tenang di kamu dan tidak nendang oksigennya kalau banyak. 8 liter, minimal 8 liter kita pakaikan. Jadi kalau kita anuskan nanti harus pakai 8 liter. Baru kita. Ya, ini jadi tekanannya ya. Tekanan puncak inspirasi untuk mengamalkan tekanan air positif air inspirasi untuk mencegah kolapsnya alveoli. Jadi VTP itu begini. Jadi pada saat VTP itu sebenarnya begini. Pada saat kita pompa itu paru-parunya bayi, pompa ini. Pada saat itu paru-parunya bayi begini. Anggap bayi paru-parunya kan kalau biasa itu bayi terberapa mati paru-parunya kolaps gitu. Kolaps kita kasih oksigen mati langsung mengembang. Paru-parunya mengembang. Kapan ya dilepas ke otak ini ya. Jadi ini berarti ini pada saat kita pompa begini, berarti paru-paru jadi mengembang. Pada saat kita lepas kita ini tuh lepas, pada saat itu paru-parunya tidak kolaps lagi begini, tapi tetap ada udara di dalam alveoli. Jadi yang kalau kita lagi pompakin, paru-parunya jadi begini. Apa lepas begini, tidak begini lagi. Kan kalau itu tidak paru-parunya itu kolaps, tidak mengembang dengan bagus. Jadi begini kita. Kalau kita pompa mengembang, dilepas lagi begini, tetap ada udara pada saat akhir ekspirasi. Jadi mengembang lepas, jadi begini, jadi pompa lepas, jadi bukan pompa begini, jadi tetap ke begini. Itu bagusnya pakai ini. Jadi tekanan puncak inspirasi untuk mengembangkan alveolinya. Jadi tekanan positif di akhir ekspirasi untuk mencegah alveolinya kolaps. Kenapa alveolinya tidak kolaps? Karena ada udara tersisa tuh. Jadi paru-paru itu di dalam paru-paru itu, kalau ada udara di dalam paru-paru, otomatis paru-parunya tidak kolaps. Walaupun sedikit, paru-parunya tetap mengembang, walaupun memang tidak mengembang maksimal pada saat seperti pompa, tapi tetap mengembang paru-parunya. Jadi mencegah kolapsnya alveoli. Itu bagusnya kalau PTP. Ini balon-balonnya kita baca saja nih, kalau balon-balonnya nih. Ini balon-balonnya ya. Balon mengembang sendiri. Paling bagus main kalau pakai begini, tipis. Kalau di rumah sakit pakai tipis, kalau begini medianya, tapi kalau di puskesmas itu mixtape apa yang mixtape yang warna biru apa biru ini apa itu biru ya biasa kejadian diadakan dulu waktu beliau masih jadi kepala dinas, diadakan itu kan ke puskesmas dapat itu. Dia pernah konsultasikan sama saya apa yang bagus saya belikan. Yang saya berikan mungkin saja apa yang bahan yang apa kita dapat. Dan kan kalau mixtape itu buatan Indonesia yang bagus itu, makanya beliau berikan ke mixtape. Dan ada alat itu apa? Ada alat saturasi
Setiap puskesmas kan dibagi-bagikan tuh. Ada gitu, semua punya kan di puskesmas. Dipakai di kolatnya. Pakai sih. Bisa kita pakai kan? Bisa dia? Bisa. Iya, bisa gitu. Tipis. Balon mengembang sendiri. Ini balon-balonnya saja nanti macam begini. Gak bisa coba menjelaskan balon-balon. Ya. Nah ini cadangan emergency. Ya. Nah ini kan minyak kita di PTP itu. Jadi lakukan selama 30 detik PTP-nya. Tujuannya paru dan dada mengembang adekuat. Nah kalau PTP 40 sampai 60 kali dalam 1 menit. Tapi karena kita bekerja 30 detik, berarti 20 sampai 30 kali dalam 30 detik. Jadi ini remas, lepas, remas, lepas, pompa, lepas. Jadi biasakan nanti latihan 30 detik, pompa, lepas, pompa, lepas. Cari irama, makanya ada stopwatch kan. Kalau misalnya kita ada pasien tidak ada kita kerja, bisa berarti itu pompa, lepas. Cari irama sampai bisa minimal dapat 20 kali sampai 30 kali memompa. Jadi kalau biasa begitu, otomatis biasa. Kalau terbiasa mungkin dapat iramanya, enak gitu. Sudah 20 sampai 30 kali dalam 30 detik. Karena kita bekerja 30 detik sih. Ya, jadi pompa, lepas, remas, lepas. Ya, oke, ini balon-balon ya, balon ini. Nah, sungkup, ini sungkupnya deh, ada sungkup pada itu, ada deh, ada sungkup. Sungkup itu ada yang tanpa bantalan, ada dengan bantalan. Bentuknya ada bundar, ada anatomis, ukurannya ada kecil, ada besar. Ini, ya itu sungkup. Jadi sungkup bayi. Jadi ini ada yang bundar, ada yang anatomis. Terus ukurannya, jadi ini dia benar. Jadi kalau sungkupnya itu cuma gini, kadang-kadang satu ukuran. Jadi kalau saya ini memang benar itu menutupi mulut, hidung, dagu dan tidak menutupi mata. Jadi ini salah karena terlalu besar, jadi ada celah di sini. Udara bisa tetap keluar di sini. Ini terlalu kecil tidak menutup hidung dan mulut dengan baik. Ini tidak tertutup hidungnya dan mulutnya. Yang ini yang idealnya. Cuma memang kita di sini memang satu ukuran Ji. Begini saja yang ada. Itu bayi baru lahir. Terus ini tekanan pelan. Ini ya. Ini tekanannya saja ya. Nah, ini tipis deh. Jadi ini ada tipnya, ini tipis anunya, ini sirkuit-sirkuitnya untuk PP-nya. Ini sebenarnya bisa jadi sipep sederhana sebenarnya, tapi memang tidak bisa lama. Bisa kita setel ini untuk jadi sipep sederhana sampai kita menuju balita. Jadi bisa kita lakukan. Kalau ada misalnya di puskesmas ada kan mixtape-nya tuh. Cuma mixtape itu tidak ada sendiri panduannya juga, dia agak lain sedikit. Panduannya nanti kita bisa baca saja apa pelajari tutorialnya di YouTube bisa. Ada di YouTube itu cara melaksanakan mixtape. Kita angkat di situ nanti ada panduannya. Kalau misalnya begini, ini mixtape ini. Lihat, terus ada kanunya biasa sini itu ada ini apa? Ada memang tabel-tabelnya kalau mixtape, ada memang tabelnya oksigen, pengantar oksigennya. Kalau mixtape beda dengan tipis. Kalau tipis memang ini tipis lah, ini tipis tidak seperti mixtape. Tapi artinya apa yang ada kita usahakan kita bisa kalau saya letak dengan bagus. Apalagi mixtape itu lumayan bagus itu sebagai alat resusitasi bayi. Nih, ya. Sekarang setelah 5 sampai 10 kali pompa, kita sudah pompa nih bayi satu, asfiksia di bayi tak ceritanya. 5 sampai 10 kali kita pompa. Nah, apa kabar? Sekarang kita lihat lagi. Bila jenis jatuhnya tetap pada 1 kali per menit, pengembangan dadanya ada kuat. Nah, kita lihat di sini nih. Kalau kapan kita kan sekarang kita PTP. Selesai PTP kita nilai lagi.
Nah, kalau misalnya denyut jantungnya ternyata kurang dari 60 kali per menit, kita sudah PTP dengan denyut jantungnya 80 kali, kita PTP, kenapa denyut jantungnya malah turun? Turun misalnya ya, bayinya sudah berapa denyut jantungnya tahu turun berarti saatnya kita lakukan kompresi dada. Kompresi dada itu 3 kompresi tiap 1 nafas. Ya kompresi. Jadi begini. Kapan kita lakukan kompresi dada? Jadi tidak selalu itu baik kita PTP kompresi dadanya tidak. Kapan kita lakukan kompresi dada? Kalau ternyata denyut jantungnya kurang dari 60 kali. Jadi tidak selalu kita kompresi tongi tidak. Kita dengar dulu. Kalau dia denyut jantungnya di atas 60 kali, tidak perlu kita kompresi dada. Kapan kita kompresi dada? Kalau denyut jantungnya kurang dari 60 kali. Jadi jadi setiap kali kompresi tetap ada PTP ya. 3 kompresi, 3 kali kompresi tiap 1 nafas. Jadi saya kompresi dulu ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 6. Jadi sebaiknya ini posisinya penolong gitu di sini atau di sini, jangan di bawahnya ya. Ya, tadi di sini. 2, 3. Ya, jadi 3 kali kompresi 1 PTP. Jadi tidak selalu baik kalau misalnya apno pegang-pegang misalnya kita PTP dalam kompresi tidak selalu. Kompresi ada pasalnya kompresi kalau denyut jantungnya kurang dari 60 baru kita kompresi. Kalau di atas denyut jantungnya lebih dari 60 G, ya perlu dikompresi tetap PTP. Jadi setiap kali kita kompresi pasti ada PTP, tapi setiap PTP belum tentu ada kompresi di situ. Jadi kalau kita kompresi pasti ada PTP diikuti, tapi kalau PTP belum tentu ada kompresi. Oke? Jadi kalau kompresi kita lakukan kalau denyut jantung kurang dari 60 kali baru kita kompresi. Kalau denyut jantung atas 60 kali tetap PTP saja. Kita PTP saja sampai bayinya senafas dengan itu sebenarnya intinya kita belajar itu intinya sebenarnya. Jadi kompresi pasti ada PTP. Jadi 3 kali kompresi. Kapan kita kompresi? Ingat ya, kalau denyut jantung di bawah dari 60 kali. Jadi tidak selalu kita PTP ada kompresi itu tidak selalu. Tapi kalau kompresi kita pasti ada PTP. Oke? Jadi 3 kompresi tiap 1 nafas. Nah, kalau misalnya tidak mengembang darahnya tidak mengembang, masih darahnya tidak bernafas, banyak tidak bernafas dengan bagus, yang evaluasi di posisi kepalanya kah, bagaimana, apakah tetap dia penekstensi atau tidak, atau ada obstruksi dalam nafas, atau obstruksi yang sering bocor, atau terkena punca inspirasinya yang tidak bagus. Tapi ini ya, pokoknya kita kompresi kalau denyut jantung kurang dari 60 kali per menit. 3 kali kompresi, dia 1 nafas ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada ada itu bagusnya kita ini pas di apa nih? Apa namanya ya? Iya, proses lebih baik jadi. Ya, ada 2 cara sebenarnya, bisa pakai 2 jari begini, nih, atau pakai ibu jari. Kalau ibu jari bagusnya kita bisa tambah dadanya bayinya. Jadi begini Kim. Jadi begini Kim. Jadi tetap kita bisa pegang bahunya bayi. Tapi tetap posisi begini ya, tetap posisi begini tuh. Tetap posisi ekstensi, baru kita tetap jadi ini tetap kita pegang ini bagus. Kalau saya lebih suka sebenarnya pakai dua ibu jari. Lebih baik nanti rasanya karena kita bisa pegang bayinya. Ada 2 aja biasa pakai begini.
jari telunjuk dengan jari kelima. Saya sudah yang begini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Kapan kita lakukan kompresi kalau jantung kurang dari 60 kali per menit. Kapan kita PTP bayinya? Kalau bayinya apno, begak-begak, atau dan jantungnya kurang dari 100 kali per menit. Jadi walaupun bayinya bernafas, tapi bayinya jantung kita dengar tidak sampai 100 kali PTP. Salah satunya itu bernafas, tidak bayinya apno kan, bayinya begak-begak, atau bayinya jantung kurang dari 100 walaupun bayinya bernafas, tetap. Kapan kita kompresi kalau dari jantungnya 60 kurang dari 60 kali per menit kita PTP. Tapi kita kompresi tapi tetap ada PTP di situ. Jadi kompresi tiap kali 1 kali 11. Oke? Ya. Nah ini ada lagi ini untuk menilai apakah dadanya tidak mengembang dengan bagus, mungkin ada masalah ini. Apakah maskernya mungkin tidak berdekat dengan bagus, posisinya mungkin tidak posisi yang semi ekstensif, mungkin banyak dendri di situ. Ini untuk evaluasi kenapa sampai tidak mengembang dadanya, mungkin kenapa banyak tidak bernafas dengan bagus. Mungkin kalau ada masalah ini mungkin ya. Mungkin makanya kita evaluasi ke sini. Kalau misalnya masih kita lakukan PTP, jadi kita lakukan kompresi, tapi tetapi misalnya banyak tidak bernafas, evaluasi tidak ini. Ambil sofa istilahnya. Lagi lihat, mungkin ya. Ya, PTP efektif itu 4 tanda perbaikan bila harus PTP efektif: peningkatan frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, perbaikan warna kulit yang tadinya cyanosis biru jadi merah bayinya, adanya nafas bayinya sudah bernafas dengan spontan, frekuensi nafasnya 40 sampai 60 kali per menit, bayinya yang bayinya letoy jadi bagus, ototnya fleksi. Jadi ini 4 tanda evaluasi bahwa PTP yang kita lakukan sudah efektif kalau ini ada. Jantungnya bagus, perbaikan kulit, anak mendapat spontan, perbaikan terus otot pada bayi. Ya, ini PTP dihentikan bertahap, kecepatan dihentikan bertahap, dioksigen dan bebas saat tampil. Ini ya, kalau kita sudah lakukan PTP efektif, kita menghentikan, kita kasih oksigen bayinya, oksigen adan bebas, asal taktil, observasi kembali. Ini deh, tetap berarti bayi belum bernafas spontan, jadi frekuensi jantungnya. Kalau misalnya setelah kita kompresi nih, kalau kompresi 3 kali PTP, kompresi 3 PTP, denyut jantung kurang dari 60 kali, PTP tetap dilanjutkan, kompresi dihentikan. Jadi kapan kita lakukan kompresi kalau denyut jantungnya sudah 60 kali nih, di atas 60 kali nih, kita hentikan nih kompresi tapi tetap PTP terus, ambil terus dulu sampai denyut jantungnya lebih dari 100. Atau banyak sudah bernafas dengan bagus. Tapi kalau banyak belum bernafas yang bagus, PTP terus, walaupun denyut jantungnya sudah 100 kali ini, tapi banyak masih apno atau masih megang-megang, tetap PTP kita lakukan. Ya, jadi PTP kita lakukan itu walaupun denyut jantungnya sudah bagus, tapi kalau banyak masih apno atau masih megang-megang, PTP terus lagi. Kita terus lagi ya. Oke, ini ada lagi oksigen yang bebas ini ya. Ini ya oksigen pakai balon, tidak mengemas sendiri, balon mengemas sendiri. Oksigen pakai oksigen mana ini? Jadi ini oksigennya bisa pakai begini, bisa pakai oksigen baru pas masuk kasih apa di hidungnya. Bukan oksigen, jadi bisa pakai ini tumpuk, bisa pakai ramutan berlebih, bisa pakai ini misalnya kalau ada tumpuk, tak bisa pakai begini kita, kalau ada tumpuk tak misalnya pakai begini mungkin saya. Ini kalau ada misalnya kebetulan tidak ada tumpuknya ikut, buru-buru gitu ya, terjadi tumpuk kita tidak pakai begini saja. Jadi bisa pakai tumpuk, kalau tumpuknya tak ada tumpuknya pakai begini mungkin saja. Seperti di atas itu. Jadi walaupun tidak ada sempuknya ikut, bisa tetap kita lakukan dengan sebegini. Ya. Apalagi ini. Ya.
Oh iya, kalau kita lakukan ABTP, jangan lupa dipakaikan ke pasang ke sonde. Katanya sonde itu, pasang sonde itu bukan wewenangnya bidan bukan kompetensinya bidannya. Jadi kalau misalnya kita kan ada di dokter jaga misalnya ya, atau minimal kalau misalnya tidak ada dokter jaga di tempat, kita hubungi dokter jaganya. Saya mau sudah BTP, ternyata di perutnya pasangkan ke sonde. Dan kalau lainnya dokter jaga pasang, bisa dipasang sonde semua tak? Bisa dipasang sonde? Bisa. Pasang sonde. Dari hidung ke telinga. Baru iya lambung tak? Kita ikut dari hidung ke telinga baru ke lambung. Kalau misalnya dan saya tahu bapak bisa begitu. Biasanya kemarin datanya bilang tidak bukan kompetensinya bilang cuma ada yang bertanya kalau bagaimana kalau kebetulan dokter jaganya tidak ada di tempat kita bisa mungkin musbah jadi apa bapak sama ki instruksi pasang sonde mungkin nanti sebagai pada saat jam berapa ya instruksi kalau pasang sonde karena jangan sampai kadang-kadang resusitasi kita tidak bagus kalau perutnya terlalu distended karena banyak udara yang masuk sementara tidak keluar ke udaranya kita mungkin tidak nyaman bayinya baru perutnya jadi distended karena banyak tertampung gas di dalam lambungnya. Ini mengganggu ventilasi kalau tidak ada kalau banyak gas di dalam lambung. Ekstensi lambung berisi udara, menekan diafragma, mencegah ekspansi paru, bisa aspirasi bayinya justru kalau terlalu banyak udara di dalam lambungnya sementara kita tidak pasang sonde. Jadi bisa mungkin begitu gimana selama ini sistemnya kan? Bisa begitu dulu ya? Kalau pasang sonde? Iya, cuma nggak tahu. Iya. Tapi kan ada yang jatuh misalnya kalau di rumah sakit ada yang bisa terjaga. Iya. Oke, jadi pasang sonde. Jadi kalau misalnya terlalu distended di perutnya pasang ke sonde jangan sampai terlalu mengganggu ventilasinya bayi sehingga bayinya tidak bernafas dengan bagus. Alatnya ini ya pasang umpamanya ke parogastrik dengan tepat. Ini kan dari ini ke mulut hidung ke tapi sebenarnya bayi itu kan dari mulut ya dari mulut kan bayi itu kalau kita pasang sonde itu dari OGT sebenarnya bukan nasogastrik tapi orogastrik jadi dari mulut ke telinga baru ke lambung. Jadi ini masih pakai kita nanti kalau sudah ada kita pakaikan udara kita dengar kalau masuk pasti kayak bunyi PTP-nya ya. Nah ingat melakukan ventilasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan hampir semua resusitasi namanya. Jadi PTP isinya. Nah ini kalau kondisi tetap buruk atau gagal membaik setelah atau frekuensi jantung 50 kali per menit setelah diapurasi PTP yang ada kuat, angkat kompresi dada. Nah ini kompresinya tuh. Ini ada pakai teknik dua jari atau teknik ibu jari. Jadi ini menekan kedalamannya sepertiga anterior posterior dada. Jadi agak dalam ke sepertiganya kita tekan sampai kedalaman sepertiga dari anterior posterior dinding dada. Caranya menekan. Jadi bisa pakai dua jari atau pakai dua jari atau dua ibu jari. Ini ya. Ini obat-obatan, ini sudah ini kompetensinya dokter ini ya. Yang jelas intinya sekarang perbaiki langkah awal tak. Jadi langkah awal itu menghangatkan bayi, posisikan jalan nafas, dikeringkan, dirangsang taktil, posisikan kembali bayinya. Itu langkah awal. Perbaiki langkah awal tak karena akan banyak sekali bayi yang tertolong di langkah awal. Tidak perlu PTP-an. Akan banyak sekali yang tertolong di langkah awal. Kalau sudah langkah awal selesai, ternyata bayi tak apno atau megah-megah atau dari jantung ada 100 kali per menit, saatnya kita lakukan PTP. PTP, bayinya mungkin bernafas nih, tapi lebih tenda kurang dari 60 kali per menit. Waktunya kita tetap lakukan kompresi dada
3 kali kompresi, 1 kali ventilasi. Kalau kompresinya selesai, denyut jantungnya sudah lebih dari 60 kali per menit, kita hentikan kompresi, PTP kita lanjutkan. Semuanya dia di situ. Jadi langkah awal, kalau bayi jadi tidak semua bayi di PTP kecuali kalau dia apnu, megap-megap, atau denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, waktunya kita PTP. Tapi kalau bayi bernapas cuma ada retraksi tidak perlu di PTP. Kita pasangkan dia oksigen, pakaikan sipet. Atau banyak cyanosis, pakaikan sipet. Jadi tidak yang dipakaikan PTP hanya 3. Apnu, megap-megap, denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, itu yang kita PTP. Jadi tidak semua di PTP, jadi itu tadi kata kuncinya, pasalnya 3 itu. 3 keadaan yang bikin kita PTP kalau 3 itu tadi. Kapan kita kompresi kalau denyut jantungnya walaupun bayi sudah bernafas, tapi ternyata denyut jantung kurang dari 60 kali per menit, berarti kita harus kompresi dada 3 kali kompresi 1 PTP, kompresi PTP, kompresi PTP sampai denyut jantungnya lebih dari 60 kali per menit, kompresi dadanya kita hentikan. PTP tetap kita lanjutkan sampai denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit. Oke? Atau sampai bayi bernapas dengan spontan. Ya? Oke, itu cuma mungkin intinya. Intisarinya pelajaran hari ini. Ya. Oke, cukup sekian. Ada yang bertanya? Saya ini. Ada yang mau bertanya kah? Tanya.